Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya menyapa saudara-saudara dari Pastori WSAB. Salam sejahtera dalam Tuhan. Sukacita di pagi ini Tuhan anugerahkan di saat Ia membuka kesempatan bagi kita untuk menikmati berkat-Nya pada hari ini. Mari saudara-saudara teduhkan hati sejenak bersama kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada pagi ini, edisi Jumat 29 Juli 2022 dari Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 11. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 11. Mari berdoa sebelum firman kita dengarkan. Kiranya hidup kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Di saat kami datang bersujud dan bersyukur di hadirat-Mu, mensyukuri segala anugerah dan berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih kami sudah dipelihara di dalam beristirahat. Bersyukur untuk hari yang Tuhan sediakan hari ini, di mana kami akan jalani dalam aktivitas. Kami sandarkan hidup kami kepadamu Tuhan, dan tuntunlah kami lewat firman-Mu, dan kiranya firman itu menerangi langkah kehidupan kami. Hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Padang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kasihku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat perikop ini kita
perhadapkan dengan suatu tema untuk kita renungkan. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayat 8. Mengapa Allah sungguh mengasihi kita, saudara-saudara? Ya, karena Allah sesungguhnya tidak menghendaki kita binasa. Itu jelas. Dalam sejarah pembebasan Israel dari Mesir, bangsa itu selalu memberontak, tidak mengindahkan amanat Allah. Bahkan mereka bahkan mereka membuat berhala untuk disembahnya. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah memang menghukum mereka, tetapi hukuman itu adalah untuk mengingatkan agar bangsa itu kembali bertobat dan Allah mengampuninya. Dari berbagai pelanggaran dan pemberontakan yang dilakukan bangsa Israel, sebenarnya mereka tidak layak lagi untuk dikasihi. Tidakkah seharusnya Tuhan murka dan meninggalkan bangsa itu karena mereka seringkali diingatkan tentang pelanggaran mereka? Namun selalu saja mengulanginya. Ternyata Tuhan tidak merancang hukuman bagi umatnya. Dalam bacaan kita dikatakan, "Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah adalah kasih yang tak terbatas. Kasih-Nya dinyatakan berdasarkan otoritasnya sendiri. Sesungguhnya kita sering berbuat dosa dan mendukakan Allah. Namun kasih Allah yang tak terbatas tidak pernah berkesudahan untuk hidup kita. Namun perlu diketahui bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, "Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Karena itu saudara-saudara, bertobatlah dan peliharalah pertobatan itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan. Kami dalam sejenak boleh bertelut di hadirat-Mu, menyembah-Mu dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu. Bersyukur bahwa Tuhan masih berkenan menyatakan firman-Nya bagi kami. Kiranya kami memeliharanya dalam hidup kami. Di hari ini Tuhan, dengan semangat dan dengan penuh harapan, kami mau beranjak untuk menjalankan aktivitas kami. Kami percaya dengan terang firman ini, ketika kami berjalan dan mengikutinya, maka hidup kami akan senantiasa memperoleh berkat daripada Tuhan. Kami akan selalu dipelihara, dinaungi, dan bahkan Tuhan, kekuatan Engkau perlengkapi bagi kami. Kesehatan di dalam berkarya melalui usaha dan pekerjaan. Tuhan sendiri yang akan memberkati segala upaya jemaat, sehingga dari jeripaya itu menghasilkan buah-buah dari setiap usaha, dan mereka akan menikmatinya, mereka akan mensyukurinya Tuhan. Dalam keterbatasan fisik, Tuhan berkati setiap jemaat yang sakit. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala penyakit, dan juga Allah yang tidak akan membiarkan setiap anak-Nya yang bergumul
Allah yang akan mendampingi mereka, menopang mereka, memberi kekuatan bagi mereka, sehingga mereka tetap yakin dan berserah diri. Kami percaya Tuhan bahwa ada doa, ada penyerahan diri dari setiap anak-anak-Mu yang bergumul karena sakit. Tidakkah Engkau mendengarnya Tuhan? Kami tahu bahwa Engkaulah yang berperkara, yang akan melakukan segala kebenaran dan keadilan. Kiranya apa yang mereka upayakan Tuhan untuk mencari pemulihan, Tuhan berkati. Layanan dan perawatan dokter medis keluarga, kiranya menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, di saat kami mau memulai aktivitas ini, kami percaya kuasa Roh Kudus menerangi langkah hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan, biarlah kami menjalani hari ini semata-mata hanya bersama Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkanlah kami yang datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan akan menyertai saudara-saudara di setiap hidup dan aktivitas yang saudara jalani. Mari menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas.